Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Nuraini Fisya Mokabo dari kelas 10 Keperawatan akan membahas mata pelajaran sejarah Indonesia dengan judul bab Upaya Mempertahankan Kemerdekaan. Upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia dimulai dari kedatangan sekutu ke Indonesia pada tanggal 8 September 1945. Penyebab dari kedatangan sekutu adalah karena sekutu masih merasa mempunyai hak atas bangsa Indonesia setelah kekalahan Jepang pada tanggal 15 Agustus 1945. Belanda yang berkeinginan menegakkan kembali kekuasaannya di Indonesia pun datang dengan membonceng pasukan sekutu. Keinginan Belanda tersebut disambut dengan berbagai perlawanan di berbagai daerah di Indonesia. Usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia ditempuh dengan perjuangan fisik yang terjadi mulai dari proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945 hingga pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh Kerajaan Belanda pada tanggal 29 Desember 1949. Usaha ini meliputi berbagai Peristiwa yang pertama yaitu Pertempuran Surabaya. Pertempuran Surabaya terjadi di Surabaya pada tanggal 10 September 1945. Pelaku peristiwa ini yaitu Gubernur Jawa Timur Raden Mas Tumenggung Aryo Suryo. Sebab akibat dari peristiwa ini adalah ketidaksukaan rakyat Surabaya atas kedatangan pasukan sekutu yang tergabung dalam ABNE yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal A.W.S. Malabi. Peristiwa yang kedua yaitu Pertempuran Kalangan Semarang. Peristiwa ini terjadi di Semarang pada tanggal 15 sampai 20 Oktober 1945. Peristiwa ini terjadi selama 5 hari. Pelaku peristiwa ini ialah Tentara Keamanan Rakyat atau TKR yang dibantu Barisan Pemuda. Sebab dari pertempuran ini ialah pendaratan sekutu di Semarang yang tanpa sepengetahuan pihak Indonesia, tentara sekutu telah mengikutsertakan tentara Nica di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Betel. Peristiwa ketiga yaitu peristiwa Bandung Lautan Api. Peristiwa ini terjadi di kota Bandung, tepatnya pada tanggal 23 Maret 1946. Pelaku peristiwa yaitu para pejuang. Penyebab dari peristiwa ini yaitu sekutu berniat menguasai Bandung untuk dijadikan markas strategis militer. Peristiwa yang keempat yaitu peristiwa Pertempuran Medan Area. Peristiwa ini terjadi di kota Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini ialah Ahmad Tahir, Abdul Karim MS, Ferdinand Lumban Tobing, Soeharjo Warjojo, dan Jenderal Soeharji Harjo Wajojo. Sebab dari peristiwa ini ialah di balik alasan kedatangan mereka, tentara sekutu dan Nica diam-diam mempersiapkan strategi dan waktu untuk mengambil alih pemerintah Indonesia. Tentara tersebut berada di bawah kepemimpinan Brigadir Jenderal C.E.D. Kelly. Peristiwa kelima yaitu peristiwa Palagan Ambarawa. Peristiwa ini terjadi di Desa Jambu, Ambarawa, tepatnya pada tanggal 20 Oktober 1945. Pelaku peristiwa ini diantaranya Letnan Kolonel Isdiman, Kolonel Sodirman, Letnan Kolonel Gatot Subroto, Kolonel GPH Jati Kusuma. Sebab akibat yaitu sekutu ingkar janji pada kesepakatan. Peristiwa yang keenam yaitu peristiwa Merah Putih Manado, terjadi di Manado pada tanggal 14 Februari 1946. Pelaku peristiwa yaitu Pasukan Pemuda Indonesia PPI dan dipimpin oleh C.H. Taulu dan S.D. Wisan. Penyebab peristiwa ini ialah pasukan sekutu datang bersama Nica ke Manado dan bertindak sewenang-wenang. Peristiwa ketujuh yaitu agresi militer Belanda I. Peristiwa ini terjadi di Jawa dan Sumatera pada tanggal 21 Juli 1947 sampai dengan 5 Agustus 1947. Tokoh yang terlibat pada peristiwa kali ini ialah Van Mook bertindak langsung sebagai wakil Belanda, sedangkan Indonesia mengutus Sultan Syarif, Muhammad Roem, Susanto Tirtoprojo, dan Aka Gani. Penyebab dari peristiwa ini ialah kekalahan Belanda dalam peperangan. Karena kalah, Belanda pun ingin membangkitkan perekonomian negaranya dengan kembali menguasai kekayaan alam Indonesia. Peristiwa ke-8 ialah agresi militer Belanda II yang terjadi di Yogyakarta, tepatnya pada tanggal 19 Desember 1948. Peristiwa ini dipimpin oleh Letnan Jenderal Simon Spur. Penyebab dari peristiwa ini ialah ketidakpuasan mereka terhadap kesepakatan perjanjian Renvai. Peristiwa yang terakhir, serangan umum 1 Maret 1949, terjadi di Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949. Tokoh yang terlibat pada serangan umum ini yaitu Letnan Kolonel Soeharto yang memimpin dari sektor barat sampai ke batas Malioboro. Yang kedua ialah Vences Sumual memimpin dari sektor timur. Yang ketiga Mayor Sarjono memimpin dari sektor selatan dan timur. Yang keempat Mayor Kusno memimpin dari sektor utara. Dan yang kelima Letnan Amir Mutono dan Letnan Mas Duki memimpin dari sektor kota. Penyebab utama terjadinya serangan umum dilatar belakangi oleh propaganda Belanda ke dunia internasional yang mengklaim bahwa Indonesia sudah hancur. Usaha mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui upaya diplomasi. Usaha ini meliputi berbagai perundingan, yaitu yang pertama perundingan Houge-Veluwe.
Perundingan ini dilaksanakan di Hoogevelwe, Belanda pada tanggal 14 sampai 21 1946. Tujuan dari perundingan ini adalah untuk membahas mengenai status kenegaraan, kemerdekaan, serta wilayah Indonesia. Yang kedua adalah perundingan Linggarjati, dilaksanakan di kota Linggarjati, sebelah barat kota Cirebon. Tanggal dilaksanakannya perundingan ini ialah tanggal 10 sampai 15 November 1946. Tujuan dari perundingan ini ialah memperoleh pengakuan kemerdekaan Indonesia dari Belanda. Hanya saja Belanda tetap tidak mau menyerahkan bangsa Indonesia. Yang ketiga yaitu perundingan Renville. Perundingan ini dilaksanakan di atas geledak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Renville yang berlabuh di Jakarta. Perundingan ini tepatnya dilaksanakan pada 8 Desember 1947 sampai dengan 17 Januari 1948. Tujuan dari perundingan ini untuk menyelesaikan perselisihan atas perundingan Linggarjati pada tahun 1946. Perundingan yang keempat yaitu perundingan Roem-Royet. Perundingan ini dilaksanakan di Hotel Des Indes Jakarta pada tanggal 14 April 1949 sampai dengan 7 Mei 1949. Tujuan dari perundingan ini ialah menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia secara diplomasi sebelum dilaksanakannya konferensi Meja Bundar pada tahun yang sama di Den Haag. Perundingan yang terakhir yaitu konferensi Meja Bundar. Perundingan ini dilaksanakan di Den Haag pada tanggal 23 Agustus 1949. Tujuan dari konferensi ini ialah menyelesaikan persengketaan Indonesia-Belanda untuk mencapai kesepakatan antara peserta tentang cara pengakuan kedaulatan penuh dan tanpa syarat pada Republik Indonesia Serikat. Kemudian pada tanggal 29 Desember 1949 Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Sekian upaya para pejuang dari peristiwa-peristiwa yang telah saya bahas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.